Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Vitasari. Di sini saya akan mengerjakan tugas luar kelas di hari ke-25 dengan temanya kurikulum baca ke-7. Dalam kurikulum baca ke-7 terdapat 2 poin. Poin A yaitu penyampaian mengenai B1A dan untuk poin B pertanyaan mengenai B1B. Yuk kita mulai. Untuk poin A, pertanyaan mengenai B1A. Untuk pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelumnya adalah anak sudah harus menguasai D4HVK, HSAIUEO, dan HFBDG KMPSY. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul B1A, dan untuk tujuan khususnya agar anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Motivator bisa melakukan berdialog menggunakan bahasa Bimba yang anak selalu berperan aktif dalam kegiatan bermain, dan motivator bisa berdialog dengan gambar sambil mengucapkan D4HVK dan melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan. Dan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk tujuan utamanya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah tertarik dan antusias, maka tujuan utama B1 sudah tercapai. Dan untuk tujuan khususnya, motivator memastikan anak terampil dalam membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri, dan anak dapat menjawab HSBDG KMPSY dengan cepat dan tepat. Dan untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah B1B? Setelah B1A, tahap selanjutnya adalah B1B, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi dahulu sebelumnya, yaitu materi D4HVS dan HFJLN-TRC. Dan untuk poin B mengenai pertanyaan mengenai B1B. Dan untuk pertanyaan nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syarat yang sebelum memahami B1B yaitu anak harus sudah memahami materi D4HVS, B1A, dan HFJLN-TRC. Apabila anak sudah menguasai materi tersebut, maka anak bisa mengikuti ke tahap modul B1B. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain dengan modul B1B. Dan untuk tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengenal huruf simbol JLN-TRC. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Motivator bisa mengajak anak untuk bermain, menarik garis, menghubungkan kata ke gambar yang sesuai, terus mengajak anak bernyanyi JLN-TRC sambil menunjukkan huruf simbol JLN-TRC sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf. Dan untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk tujuan utamanya, kita bisa memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika sudah terlihat senang dan antusias, maka tujuan utama modul B1B sudah tercapai. Dan untuk tujuan khususnya,
Kita sebagai motivator sudah harus memastikan anak terampil dalam membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri dan pastikan juga kata anak dapat menjawab huruf simbol JLN TRC yang ditunjuk secara cepat dan tepat. Dan untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Tahap selanjutnya bisa langsung ke B1C tanpa ada syarat yang terpenuhi sebelumnya. Itulah pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-7. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Salam Bima, tetap semangat dan terus belajar. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.